Halo semua, perkenalkan nama saya Joshua Jega dengan NIM 2212442009 dari Prodi Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan melanjutkan tentang model dan metode desain pembelajaran dari program mata kuliah desain pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lahmud Basani Siombing, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu model explicit instruction, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan kepada siswa pada pendekatan guru dan siswa secara personal, sehingga siswa dapat lebih mengerti tentang materi yang diajarkan dengan adanya bimbingan dari guru. Hal ini dapat lebih mendekatkan siswa dengan guru secara intern, sehingga siswa tidak malu lagi dalam bertanya tentang hal yang belum mereka pahami. Dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan, atau praktik, dan kerja kelompok yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Yang kedua yaitu model demonstration. Model demonstration adalah model pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Model pembelajaran ini akan membuat proses pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga yaitu model collaborative learning. Model collaborative learning adalah situasi yang menjadi model di mana terdapat dua orang atau lebih belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Tidak seperti belajar sendirian, orang yang terlibat dalam collaborative learning memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain untuk meminta informasi satu sama lain, mengevaluasi ide-ide satu sama lain, memantau pekerjaan satu sama lain, dan lain-lain. Yang keempat ada model cooperative integrated reading and composition. Model pembelajaran cooperative integrated reading and composition disingkat CIRC adalah salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan membaca, menulis, memahami kosakata dan seni berbahasa. Fokus utama kegiatan CIRC adalah membuat penggunaan waktu menjadi lebih efektif. Siswa dikondisikan dalam tim-tim kooperatif yang kemudian dikoordinasikan dengan pengajaran kelompok membaca supaya memenuhi tujuan lain seperti pemahaman membaca kosakata, pembacaan pesan, dan ejaan. Yang kelima ada model numbered head together. Model pembelajaran numbered head together adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Yang keenam ada model manual dexterity. Model pembelajaran ketangkasan manual adalah kemampuan untuk melakukan gerakan tangan dan jari yang terkoordinasi untuk menggenggam dan memanipulasi objek. Ketangkasan manual yang dikembangkan membutuhkan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan tugas secara kognitif. Keterampilan ini merupakan dasar bagi seorang individu untuk mengalami dan belajar tentang lingkungannya. Yang ketujuh ialah model inside-outside circle. Model inside-outside circle pembelajaran dengan sistem lingkaran dalam dan lingkungan lingkaran luar, di mana siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Sintaksnya adalah separuh dari sejumlah siswa membentuk lingkaran kecil menghadap keluar, separuhnya lagi membentuk lingkaran besar menghadap ke dalam. Siswa yang berhadapan berbagi informasi secara bersamaan, siswa yang berada di lingkungan luar atau lingkaran luar berputar kemudian berbagi informasi kepada teman di depannya, dan seterusnya. Yang ke-8 ada model inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu fenomena alam, makhluk hidup, atau benda secara sistematis, kritis, dan analitis serta logis.
dan mengajarkan siswa berpikir melalui proses merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, untuk kemudian menguji hipotesis yang diajukan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Tujuan utama pembelajaran empiri adalah mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri. 9. Model portofolio. Model pembelajaran portofolio adalah suatu proses pembelajaran dalam mempelajari suatu materi tertentu untuk prosesnya dari awal sampai akhir, dan kumpulan hasil pekerjaan siswa tersebut dikumpulkan atau didokumentasikan yang disimpan dalam satu bundle. Selebihnya itu mendorong adanya kolaborasi atau komunikasi dan hubungan antara siswa dan guru, memungkinkan guru dan mengakses kemampuan siswa atau membuat atau menyusun laporan, menulis dan menghasilkan berbagai tugas akademik. Yang ke-10 ada model pemecahan masalah berdasarkan insight. Model insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Semakin tinggi tingkat intelektual anak, maka akan semakin mudah dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti sering melakukan latihan-latihan, karena latihan yang sering dilakukan akan meningkatkan kemampuan insight. Dan dalam situasi yang bersamaan, apabila seorang tidak dapat memecahkan masalah, maka seseorang akan melakukan banyak percobaan atau trial and error, sehingga pada akhirnya melakukan insight untuk memecahkan masalah tersebut. Yang nomor 11 itu model elaborasi. Model elaborasi adalah suatu cara untuk mengorganisasikan pembelajaran, mulai dari memberikan kerangka isi dari bidang studi yang diajarkan. Setelah diberikan gambaran secara utuh, maka hal berikutnya adalah memilah-milah pokok bahasan tersebut menjadi bagian-bagian yang rinci. Bagian-bagian yang telah dipilih ini kemudian dijadikan sub bagian, kemudian dikerucutkan lagi menjadi subbab atau bahasan yang lebih kecil. Sementara itu, teori elaborasi merupakan proses instruksional yang dimulai dengan mengadakan ikhtiar yang mengajarkan pandangan-pandangan secara umum, simpel dan mendasar. Nomor 12, model project based learning. Model Project Based Learning atau PBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Yang ke-13 itu model Quantum Learning. Model pembelajaran Quantum Learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Meningkatkan partisipasi siswa melalui perubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar dan meningkatkan kehalusan perilaku. Yang ke-14 ada model tebak kata. Model tebak kata merupakan model pembelajaran yang berbasis permainan yang sesuai dengan karakter siswa yang senang bermain dan berkompetensi. Model pembelajaran tebak kata adalah model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki tersebut. Model pembelajaran yang tebak kata merupakan salah satu model pembelajaran yang meningkatkan kerjasama antar siswa dan guru untuk mencapai tujuan bersama. Yang ke-15 ada model Word Square. Model pembelajaran Word Square merupakan model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Mirip seperti mengisi teka-teki silang, tetapi bedanya jawabannya sudah ada namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf atau angka penyamar atau pengecoh. Nomor 16 yaitu model Scramble. Model pembelajaran Scramble adalah model yang mengajak siswa menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara membagikan lembar soal atau lembar jawaban yang tersedia. Model pembelajaran Scramble merupakan metode yang berbentuk permainan, acak kata, kalimat, atau paragraf. Kelebihannya yaitu membantu ketepatan dan kecepatan siswa untuk berpikir aktif dalam menjawab soal, kreatif dan mendapatkan hasil yang maksimal berdasarkan skor jawaban terbanyak dan tercepat. Yang ke-17 model Take and Give. Model pembelajaran Take and Give adalah model pembelajaran dengan prinsip saling memberi dan saling menerima. Materi yang telah diberikan oleh pengajar kepada murid akan disampaikan lagi antara murid yang lain dan saling bertukar informasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah
Tidak semua materi bisa diterapkan dengan model pembelajaran take and give ini. 18 yaitu model complete sentences. Model complete sentences adalah pembelajaran dengan model melengkapi kalimat. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang inovatif. Siswa belajar melengkapi paragraf yang belum lengkap kalimatnya dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia. Pada hakikatnya adalah melengkapi teks yang rumpang dengan kalimat yang sesuai atau menurut kreativitas peserta didik. Yang ke-19, model concept sentences. Model concept sentences adalah model pembelajaran yang menekankan pada siswa dibentuk kelompok heterogen, kemudian setiap kelompok yang sudah dibentuk masing-masing membuat kalimat dengan minimal 4 kata kunci sesuai materi yang disajikan. Kelebihannya yaitu mendorong dan mengembangkan proses berpikir kreatif. Mendorong siswa untuk memandang sesuatu dalam pandangan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah model time token. Model pembelajaran kooperatif tipe time token merupakan tipe dari pendekatan struktural dari beberapa model pembelajaran kooperatif. Untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang mencakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut, model pembelajaran kooperatif tipe time token merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi dan mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran.